Hai Virgo, apa kabar? Salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Jurnal. Semoga semua Virgo yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Pada video ini saya share energi Virgo di tahun 2025 menggunakan metode Vedic Astrology. Virgo, sebelum melanjutkan video ini saya sarankan tonton dulu bacaan energi Mars retrograde Cancer dan Gemini dan energi Mercury retrograde yang terjadi di akhir tahun 2024. Videonya sudah saya post di channel ini, scroll aja ke bawah dan ditonton dulu. Karena energi Mars retrograde dan Mercury retrograde yang terjadi di akhir tahun 2024 sangat berkaitan banget dengan energi Virgo di tahun 2025. Jika teman-teman sudah tonton, silakan lanjut mendengar atau menonton video ini, disimak dari awal sampai akhir. Virgo, di tanggal 26 November 2024 hingga 16 Desember 2024 terjadi Mercury retrograde di Scorpio. Bagi Virgo, Scorpio ini adalah rumah ketiga. Diingat Virgo, apa yang Virgo rasakan, bagaimana kondisi Virgo pada periode Mercury retrograde akhir tahun 2024 ini, karena prediksi saya di tanggal 10 November 2025 hingga 22 November 2025 terjadi Mercury retrograde yang ketiga di tahun 2025. Dan ini situasinya pengulangan kondisi atau keadaan dari Virgo di 26 November 2024 hingga 16 Desember 2024. Ini ada kaitannya dengan pembicaraan penting, komunikasi jarak jauh atau jarak dekat, atau perjalanan. Ada kaitannya juga dengan dokumen-dokumen penting yang juga ada kaitannya dengan nilai uang. Mungkin ada sebagian Virgo juga ada kaitannya dengan aset, sumber pendapatan, dan pengelolaan uang. Kemudian situasi pengulangan yang nantinya terjadi di November 2025 ada kaitannya dengan revisi, perjanjian itu, analisis kembali, kesepakatan itu, atau terrealisasinya hal-hal yang disepakati atau jatuh temponya perjanjian yang disepakati di akhir tahun 2024. Mungkin pada periode November 2024 hingga Desember 2024, seseorang yang terkait dengan Virgo ini membiarkan Virgo atau memberikan Virgo waktu untuk entah itu menepati janjinya atau untuk memenuhi kontrak ataupun perjanjian jangkanya 1 tahun, seperti adanya penundaan untuk eksekusi barangkali ya. Tapi nanti di November ditagih kembali nih Virgo. Jadi ada hal-hal yang perlu Virgo persiapkan sebelum bulan November 2025. Yang pertama, persiapkan diri karena orang itu atau pihak itu akan menagih janji kepada Virgo. Yang kedua, kalau ini berkaitan dengan dokumen-dokumen penting, ya persiapkan dokumen-dokumennya. Kalau ada kaitannya dengan uang, persiapkan uangnya. Oke, Virgo. Kemudian, Mars retrograde di tanggal 7 Desember 2024 hingga 7 Juni 2025. Mars retrograde di Cancer dan Gemini itu adalah house ke-11 dan house ke-10 Virgo. Sehingga energi Mars retrograde dan progresif ini akan sangat mempengaruhi Virgo di area profesi, karir, pekerjaan, bisnis, usaha, ataupun kegiatan-kegiatan produktif Virgo, serta mempengaruhi hasil keuntungan dan investasi masa depan Virgo. 7 Desember sampai 22 Januari 2025, Mars retrograde di house ke-11 Virgo. Ada drama-drama emosional terkait pembicaraan masa depan, pembicaraan hubungan jangka panjang atau investasi masa depan, yang mana salah satunya, tapi memang ada ketidakmampuan Virgo untuk memaksakan diri terhadap kehendak, sehingga akan cenderung bertindak demi seseorang. Sebenarnya Virgo punya rencana sendiri untuk masa depan. Kalau ini ada kaitannya dengan anak, rencana Virgo untuk anak-anak, misalnya pendidikan anak atau investasi untuk pembiayaan anak. Kalau Virgo belum punya anak, ini kaitannya dengan hubungan asmara yang ingin diseriusi,
ingin punya visi masa depan hubungan jangka panjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Namun di awal bulan Januari 2025, Virgo belum bisa merealisasikan rencana ini karena kehilangan kemampuan. Ketidakmampuan dari power ya, entah ini powernya duit atau belum sanggup, belum tega. Ada juga situasi Virgo pada momen Mars retrograde di house ke-11 ini, ada keuntungan, reward, hasil yang sebenarnya itu Virgo bisa dapatkan. Atau kalau Virgo sedikit speak up aja, Virgo bisa ambil. Sudah dikomunikasikan, sudah dibicarakan, tapi tidak didapatkan, dan Virgo tidak ingin memaksa lebih, atau memang Virgo tidak ingin mengatakan dan memilih untuk orang itu ngerti sendiri untuk memberikan reward kepada Virgo atau untuk membagi hasil keuntungan kepada Virgo. Ada situasi yang Virgo rasakan, seseorang berbuat tega banget kepada Virgo. Kok sampai hati seseorang ini berbuat menyakitkan hati Virgo? Mungkin ada juga sebagian Virgo yang merencanakan perjalanan dengan keluarga atau dengan anak-anak, tapi perjalanan ini masih dianalisis, masih diperhitungkan kos biayanya, dananya, dan lain-lain. Kemudian, Mars terus mundur hingga masuk ke Gemini di house ke-10 Virgo. Periodenya 22 Januari 2025 sampai 24 Februari 2025. Mars yang retrograde di house ke-10 Virgo ini satu sisi membuat Virgo adem ayem di dalam lingkungan pekerjaan. Cenderung menghindari konflik karena Virgo ngerasa nggak mood untuk bersaing, konflik, apalagi konfrontasi. Bisa dikatakan kurang antusias untuk memperebutkan sesuatu, untuk berkompetisi, jadi lebih memilih jalan mengalah, melakukan pekerjaan, dan kewajiban-kewajiban. Ketika melakukan pekerjaan itu yang Virgo pikirkan adalah cepat sampai waktu tanggal gajian untuk sebagian Virgo, atau pekerjaan dilakukan tetapi menunggu waktu momennya, kapan sih selesai pekerjaan ini, capek banget gitu. Jadi di dalam lingkungan pekerjaan cenderung kehilangan motivasi, kehilangan power. Nah, kalau ada sebagian Virgo yang terkait hubungan asmara di dalam lingkungan pekerjaan, ini bisa saja ada problem asmara yang berada di lingkungan pekerjaan sehingga Virgo ngerasa kurang diperhatikan atau kurang ada bumbu semangat gitu di dalam area lingkungan pekerjaan. Terlihat lesu melakukan pekerjaan dan pokoknya yang dipikirkan itu adalah selesai pekerjaan pulang gitu. Tapi di area pekerjaan juga Virgo masih analisis, masih detail ya, karena di area house ke-10 energi Mars retrograde, Mars itu kan energinya praktis ya dan kurang teliti ya. Jadi ketika Mars retrograde berarti Mars kehilangan ketelitian dan sisi praktisnya, sehingga akan membuat Virgo itu lebih teliti, lebih fokus juga, tekun banget, mungkin bisa dikatakan workaholic ya. Tapi workaholic ini bukan karena energi Virgo banyak, tapi karena mau nggak mau dikerjakan. Inti energi yang saya rasakan, Mars di house ke-10 ini, Virgo sepertinya sudah kurang berminat ya, kurang antusias melakukan pekerjaan itu. Pengennya berganti pekerjaan, maybe. Atau pengennya mendapatkan tantangan baru. Kemudian di bulan Maret, terasa banget masa transisi, revolusi, atau transformasi. Virgo akan merasakan ada yang berbeda di dirinya dan ada yang berbeda dengan situasi dan keadaan. Sehingga Virgo harus melakukan sesuatu untuk sesuai dengan keadaan yang terjadi. Ini ditandai dengan selesainya Mars retrograde dan progresif di Gemini, mulai bergerak maju di Gemini di tanggal 24 Februari 2025. Seiring dengan itu, tanggal 29 Maret 2025, Saturnus transit dari Aquarius ke Pisces, dari house ke-6 Virgo ke house ke-7 Virgo.
Mars di house ke-10 progresif ini akan membuat Virgo menemukan powernya kembali, semangat kembali, antusias kembali untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Apakah itu bisnis, usaha, pekerjaan, atau fokus untuk peningkatan karir. Saturnus transit ke house ke-7 ini membuat Virgo terasa melepaskan diri dari tekanan-tekanan yang selama ini menjadi suatu keharusan-keharusan. Misalnya keharusan dari pimpinan, tekanan tuntutan dari pimpinan, atau kalau yang menonton video ini Virgo perempuan, ada figur yang cenderung dominan di dalam kehidupan Virgo, bisa jadi pasangan atau orang tua, yang selama ini membuat Virgo tunduk atau seperti nggak banyak protes. Energi dominansi ataupun tekanan-tekanan itu berkurang, tapi bukan orang itu yang mundur. Mungkin ada sebagian Virgo terjadi perpindahan pimpinan atau perpindahan leader, sehingga Virgo ngerasa berkurang nih tekanannya dari leader tersebut atau pimpinan tersebut. Tapi ada sebagian Virgo yang merasakan kalau Virgo perlu mengambil sisi dominansi dirinya. Ibaratnya gini, ini kalau saya nggak ambil alih, semuanya akan berantakan. Kalau saya nggak bertindak, kapal akan tenggelam, rumah tangga akan tenggelam. Partnership ini nggak akan kemana-mana kalau saya nggak maju dan bertindak memberikan keputusan. Kalau saya nggak speak up, nggak melakukan sesuatu, mungkin saya akan mentok di karir ini. Saya nggak akan dipindahkan ke tempat yang saya inginkan. Saya harus melakukan tindakan. Ini energi yang Virgo rasakan. Kemudian Saturnus akan menetap di house ke-7 Virgo selama 2 tahun setengah lamanya, sejak 29 Maret 2025 hingga kurang lebih 2028 akhir ya. House ke-7 adalah area pernikahan, koneksi Virgo dengan relasi, dengan partnership dalam relationship. Saturnus di house ke-7 ini membuat Virgo semakin mendominasi hubungan. Nah, sisi dominansi ini ada positif, ada negatifnya. Kalau laki-laki, kecenderungan dominansi itu lebih bertanggung jawab, lebih bijak, dan bisa diandalkan. Kalau perempuan yang mendominasi partnership, relationship, atau rumah tangga, maka penghasilan perempuan lebih banyak, atau biaya-biaya rumah tangga, partnership, atau relationship lebih diatasi oleh perempuan. Sehingga peran laki-laki atau peran suami, jika ini koneksi pernikahan suami istri ya, seperti kehilangan dominansi dan kehilangan bentuk pertanggungjawaban atau kehilangan figur yang bisa diharapkan. Ya kesannya nggak bisa diharapkan gitu. Kemudian pengaruh Mars progresif di house ke-10 Virgo ini juga membuat Virgo antusias, semangat, berani untuk memulai kegiatan-kegiatan baru yang fokusnya pada tenaga fisik. Jadi kegiatan-kegiatan yang menggunakan energi maskulin. Sisi detail analisis akan berkurang, lebih ke pekerjaan itu dikerjakan lebih praktis, lebih cepat, tapi Virgo tetap sih energinya kan analisis ya. Jadi mungkin ini pekerjaan yang memang sudah ahli Virgo kerjakan, sehingga Virgo seperti autopilot bisa mengerjakannya dengan lebih cepat. Mars progresif di Gemini ini sejak 24 Februari 2025 hingga 7 April 2025 ya teman-teman. Setelah 7 April 2025, Mars terus maju hingga masuk ke Cancer, yaitu house ke-11 Virgo. Di sini, posisi Jupiter sudah berada di Gemini. Jadi Jupiter itu di tahun 2025 transit 2 kali. Memang ini tidak biasa, karena biasanya Jupiter itu transit dari satu house ke house yang selanjutnya, dari satu zodiak ke tanda zodiak berikutnya, lamanya 1,5 tahun. Namun di tahun 2025 ini, Jupiter 2 kali transit di 2 tanda zodiak. Yang pertama di tanggal 16 Mei 2025 hingga 18 Oktober 2025, Jupiter transit dan berada di
Gemini, yaitu di house ke-10 Virgo. Bersamaan dengan Mars yang masuk ke house ke-11, yang berarti Jupiter udah masuk ke house ke-10 Virgo. Di waktu ini, Virgo akan konsentrasi di bisnis, usaha, pekerjaan, aktivitas produktif, atau karir profesinya akan fokus banget juga ke hasil pekerjaannya, keuntungan, dan lebih berpikir untuk tetap bisa melakukan pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan produktif ini hingga untuk jangka panjang. Sebagian Virgo di waktu ini sepertinya mendapatkan promotion jabatan atau rekomendasi atau peningkatan karir atau kenaikan level bisnis usaha Virgo atau ekspansi bisnis ataupun usaha. Intinya konsentrasi Virgo terlihat banget karena adanya peluang dan kesempatan yang menguntungkan untuk Virgo. Kalau di tanggal 16 Mei hingga 18 Oktober 2025 Virgo belum merasakan adanya kenaikan jabatan atau rekomendasi atau peningkatan karir atau ekspansi bisnis ataupun usaha, ini bisa terjadi di sekitar 18 Oktober hingga 11 November 2025 karena ini periodenya Jupiter transit di Cancer, yaitu house ke-11 Virgo dan akan menetap di Cancer hingga 11 November 2025 ya, sejak 18 Oktober. Jadi ada momen waktu 1 bulan ya, mendapatkan informasi ataupun kabar, mendapatkan keuntungan, reward, penghargaan, atau rezeki, atau ada sebagian Virgo melakukan perjalanan dalam rangka traveling atau perjalanan kerja. Dan ini akan membuat Virgo bersemangat banget untuk lebih menginvestasikan waktu, tenaga, energi, dan uang untuk bisnis, usaha, karir, ataupun profesi yang ditekuni karena terlihat hasilnya, terlihat keuntungannya atau perkembangannya. Namun, 11 November 2025, Jupiter akan retrograde dari Cancer ke Gemini, mundur ke house 10 Virgo. Ketika Jupiter retrograde, energi keberuntungan berkurang. Nah, disinilah Virgo mungkin akan merasa kok ada rasa penyesalan ya. Saya sempat menginvestasikan uang saya lebih banyak tetapi pendapatan menurun. Perkembangan terhambat atau ada kendala-kendala gitu. Nah, ini karena seperti yang saya sebutkan di awal, hingga 7 Juni 2025, masa-masa revolusi, transformasi, dan transisi. Sehingga Virgo terjebak dalam spekulasi. Ini karena di tanggal 13 Desember 2024 hingga 19 Maret 2025, Uranus bergerak mundur dari house ke-9 ke house ke-8 Virgo. Sehingga sejak bulan Desember hingga bulan Juni 2025 puncaknya, banyak hal-hal yang tidak terduga dan banyak yang tidak sesuai dengan spekulasi. Jika sebagian Virgo sudah terlanjur menginvestasikan keuntungannya sebagai bentuk perputaran modal, misalnya gini, Virgo jual satu benda, dan dari satu benda itu dapat keuntungan dengan nilai yang sama dengan benda itu. Kemudian keuntungannya Virgo belikan 2 benda dong ya, karena nilai jual dengan nilai untung. Itu yang saya maksud perputaran modal. Ketika itu sudah terjadi, maka di 11 November 2025 hingga awal tahun 2026, benda itu tidak terjual keduanya atau hanya terjual satu. Itu contohnya, ilustrasinya. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Jadi seperti ada kekeliruan spekulasi yang Virgo alami. Begitu juga pada karir atau profesi ya. Virgo mungkin di tanggal 16 hingga 18 Oktober
menyelesaikan entah itu sertifikasi pendidikan ya, atau mengupayakan untuk naik jabatan. Dan iya, informasi promosi ada, atau memang ada sebagian Virgo yang sudah diangkat mendapatkan jabatan, tapi kok Virgo masih melakukan pekerjaan-pekerjaan lama, atau Virgo belum mendapatkan izin perpindahannya gitu. Ini yang Virgo tunggu-tunggu. Pada periode ini Virgo mesti lebih bersabar karena kemungkinan izin perpindahannya itu di akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026. Hasil akan didapatkan, keuntungan akan didapatkan. Perpindahan itu akan terjadi ya, masing-masing Virgo yang mana nanti konsentrasinya, pengangkatan ataupun pekerjaan yang Virgo harapkan itu akan didapatkan, hanya terjadi penundaan. Mungkin saja problemnya di tanda tangan pimpinan ya, atau di kantor pusat ada pergantian pimpinan. Ya ada kendala-kendala dari atas yang memang di luar dari kendali Virgo. Untuk asmara Virgo, menurut saya tahun 2025 asmara Virgo bagi yang menjalin relationship, single ataupun pernikahan penuh dengan drama. Bisa jadi ini drama emosional, atau drama hadirnya orang ketiga, atau drama pihak ketiga yang mencampuri relationship ataupun rumah tangga. Kemudian pengaruh Saturnus, sisi dominansi yang sangat kuat. Jadi akan penuh dengan drama ya. Termasuk juga pengaruh Mars yang berada di Cancer dan Gemini. Drama emosionalnya juga terlihat dan juga terasa menguras energi. Namun begitu, bagi sebagian Virgo yang memang sudah mengupayakan untuk pernikahan, ada momen-momen pernikahan sepanjang tahun 2025. Namun hindari momen pernikahan atau akad pernikahannya dihindari di tanggal 15 Maret hingga 7 April, itu Merkuri retrograde pertama, 18 Juli hingga 11 Agustus itu Merkuri retrograde kedua, dan 10 November hingga 23 November 2025 itu Merkuri retrograde ketiga. Namun kalau untuk selebrasinya nggak apa-apa, lanjut aja. Justru selebrasi disarankan di periode Merkuri retrograde karena kemungkinan akan terulang lagi selebrasi yang sama. Misalnya kalau pernikahan ya ada momen ulang tahun pernikahan yang terjadi, ngumpul bersama keluarga dan sahabat-sahabat. Untuk sebagian Virgo, komunikasi jarak jauh terjadi, hubungan long distance relationship, mungkin akan ada perkenalan dari media sosial atau ketika melakukan perjalanan, atau kalaupun baru menjalani relationship butuh perjuangan untuk melakukan perjalanan supaya bisa ketemuan. Karena Merkuri retrograde kedua terjadi di Cancer di house ke-11 Virgo, teman-teman lihat posisi Merkuri retrograde 1, 2, dan 3 ini berada di house positif ya. House ketiga, house ke-7, dan house ke-11. Ini menggambarkan 2025 Virgo akan lebih serius dalam menjalani relationship, lebih berpandangan untuk masa depan jangka panjang, investasi untuk jangka panjang, memikirkan untuk hubungan yang lebih sehat. Tapi momennya memang komunikasi, pembicaraan untuk mengumpulkan uang. Mungkin uangnya belum cukup nih 2025. Namun mungkin ada sebagian Virgo yang memaksakan untuk menikah, dan kalau terjadi paksaan untuk menikah, kemungkinan nanti jatuhnya di Merkuri retrograde. Itulah yang menggambarkan kalau pernikahan itu nantinya ada problem di komunikasi, di pembicaraan. Pembicaraan belum benar-benar selesai, kesepakatan belum benar-benar selesai, kesanggupan belum benar-benar penuh, tapi dipaksakan pernikahannya. Tapi bagi sebagian Virgo yang mengikuti prosesnya lebih bersabar, maka uang akan terkumpul di tahun 2025, 2026 bisa menikah. Namun kalau uang sudah terkumpul di tahun 2024, momen pernikahannya bisa di hari apa saja, di bulan mana saja, kecuali periode Merkuri retrograde yang periodenya tadi sudah saya sampaikan. Oke, Virgo, kemudian Rahu dan Ketu akan berpindah tempat. Rahu yang tadinya di Pisces di house ke-7 Virgo akan masuk ke Aquarius, yaitu di house ke-6 Virgo. Sementara Ketu yang tadinya di Virgo di house pertama Virgo akan mundur ke house ke-12 Virgo.
kondisi partnership, relationship dengan kolega atau dengan relasi yang penuh konflik atau drama-drama emosi ya, akan berakhir setelah 19 Mei 2025 dan akan tergantikan dengan mentality Virgo yang siap banget terhadap kondisi rumah tangga, relationship ataupun relasi. Kalau berakhir ya nggak apa-apa, ada mental yang kuat untuk menerima konsekuensi atau keputusan akhir bila terjadi ya. Karena ketika Rahu berada di house ketujuh, potensi minat untuk bertengkar, untuk bercerai itu sangat tinggi. Mungkin sudah ada sebagian Virgo yang benar-benar terbawa energi Rahu di house ketujuh nih, hingga 19 Mei 2025 puncaknya. Tapi untuk sebagian Virgo yang berhasil melewati 19 Mei 2025, suasana sudah mulai tenang, sudah mulai kondusif dalam partnership, relasi, dan rumah tangga pernikahan. Rahu yang masuk ke house 6 Virgo akan merubah ambisi Virgo terhadap pengejaran duniawi, termasuk juga mengurangi minat Virgo yang konsentrasinya di pernikahan. Akan lebih berfokus ke mentality, membangun keberanian, membangun minat yang baru, ambisi yang baru, dan antusiasme yang baru. Dan Rahu di house ke-6 ini akan memperkuat mental Virgo ya, akan membuat Virgo lebih berani dan lebih terlihat antusiasnya. Namun sisi antusias ini juga bisa membuat Virgo terjebak dalam keinginan batin seperti rasa kebutuhan terhadap seseorang dan hati-hati terhadap hidden enemy ataupun pengkhianat, yaitu orang yang Virgo rasakan bisa mendukung tercapainya ambisi ataupun obsesi Virgo. Karena ada kepentingan Virgo terhadap orang itu, sepertinya Virgo mengabaikan konsekuensi-konsekuensi kalaupun dia berkhianat gitu, ataupun dia curang, atau dia menipu Virgo, jadi hati-hati. Gitu yang berada di house ke-12 Virgo selama 1,5 tahun ke depan sejak 19 Mei 2025, berada di jalan spiritualitas karma Virgo. Ini menggambarkan sepertinya ada sebagian Virgo yang melakukan kegiatan spiritual rutin. Mungkin kegiatan spiritual ini baru ya, atau ritual spiritual baru yang Virgo lakukan rutin setiap bulannya atau setiap minggunya, tergantung masing-masing Virgo. Yang tujuannya adalah untuk membayar karma. Remedinya adalah tetapkan pada waktu-waktu tertentu Virgo untuk memberikan sumbangan. Misalnya setiap hari Jumat memberikan sumbangan atau setiap hari Senin memberikan sumbangan. Dalam bentuk apa? Kembali kepada Virgo, apa saja boleh. Kemana disumbangkan? Kembali kepada Virgo, kemana saja boleh. Yang terpenting adalah ketika Virgo membantu, itu benar-benar bermanfaat untuk orang tersebut atau pihak itu. Kalau cara membantunya seperti konten kreator yang saya tonton, membantu tapi untuk viral, demi konten, demi eksistensi, tanpa ada niat tulus di dalam batin, apa yang Virgo sumbangkan dalam bentuk spiritual itu tidak akan terasa manfaatnya untuk Virgo. Jadi harus benar-benar tulus, mungkin tanpa expose, tanpa ada niat untuk keuntungan kembali. Karena ini tentang Ketu, tentang spiritual yang tegas banget garisnya. Ibaratnya kalau jodoh akan berlanjut, kalau enggak ya digunting, putus, berhenti sampai di situ. Mau upaya apapun enggak bisa. Itulah energi Ketu. Seperti gunting yang benar-benar menggunting koneksi, menggunting rezeki juga. Mungkin ada sebagian Virgo juga yang melakukan operasi bedah atau masuk ke ruang bedah ya di periode selama Ketu berada di house ke-12. Ada juga sebagian Virgo yang sepertinya tertarik untuk pindah ke negara lain, internasional, atau ada sebagian Virgo yang melakukan perjalanan spiritual ke Tanah Suci. Untuk perjalanan spiritual ke Tanah Suci ini tidak hanya periode 1,5 tahun ke depan, tapi bisa hingga 3 tahun ke depan ya. Selama Ketu di house ke-12,
1,5 tahun, kemudian nanti mundur gitu ke house ke-11 Virgo, itu juga masih ada peluang untuk melakukan perjalanan spiritual ke tanah suci. Peluangnya ada, mudah-mudahan ya Virgo. Kemudian Virgo, retrograde-nya Uranus di house ke-8 ini membawa Virgo untuk fokus pada hal-hal yang belum selesai. Ini ada kaitannya dengan pembiayaan-pembiayaan atau manajemen keuangan yang kacau balau, atau pengeluaran uang, atau ini ada kaitannya dengan renovasi atau pembangunan properti atau pengelolaan tanah, atau juga finansial yang kacau karena hutang. Ini mesti diselesaikan selama periode 13 Desember 2024 hingga 19 Maret 2025. Ada tatanan-tatanan yang berubah. Mungkin perubahan tatanan ini karena ada seseorang yang meninggal di dalam anggota keluarga karena berada di house ke-8 ya. Misalnya saja seseorang yang meninggal itu memberikan wasiat atau amanah atau warisan kepada Virgo. Ada persoalan mengenai warisan yang mesti diselesaikan. Dan ada juga problem kesehatan atau analisis gaya hidup. Seperti apakah gaya hidup di masa sebelumnya itu worth it untuk lebih baik atau untuk finansial yang stabil, untuk lebih sehat, itu akan dipertimbangkan. Dan seperti meninggalkan hal-hal yang gak baik, kemudian maju untuk memulai hal-hal yang lebih baik di dalam kehidupan. Ketika hal-hal itu sudah terselesaikan, maka ketika Uranus masuk ke house ke-9 Virgo, itu akan menguntungkan untuk Virgo, di mana Virgo akan lebih nyaman melewati proses kehidupan Virgo tanpa terbebani dengan masalah-masalah masa lalu. Setelah Uranus masuk ke house ke-9 Virgo, Uranus ini sebenarnya tidak langsung dirasakan oleh Virgo ya, tapi situasi, keadaan lingkungan, atau negara atau dunia yang membuat Virgo harus mengambil sikap, tindakan untuk bisa tetap survive. Energi yang Virgo rasakan adalah sepertinya pengen pindah ya, atau pengen ke tempat yang baru, pengen tempat tinggal yang lebih nyaman, yang lebih aman. Karena Uranus ini kan tidak diprediksi ya, unpredictable, bisa saja terkait dengan peraturan pemerintah yang terkesan mungkin tidak sesuai dengan kehidupan Virgo, atau kondisi negara yang sedang berperang atau sedang tidak kondusif, atau bencana alam ya. Virgo merasa tidak nyaman atau terdampak negatif dari hal itu, sehingga ada pemikiran-pemikiran untuk pindah, untuk menjauh, untuk menuju tempat yang lebih aman dan nyaman. Mungkin ada sebagian Virgo yang merasakan keyakinannya itu bertukar ya. Dulunya Virgo merasa yakin banget tinggal di tempat tinggal ini sampai tua masa depan, tapi berubah ya. Karena hal-hal itu yang saya sebutkan tadi, faktor eksternal dari energi Uranus. Uranus di house ke-9 ini juga bisa berdampak mungkin untuk sebagian Virgo ya, rusaknya keyakinan spiritualitas, atau kata yang lebih halusnya, bertukarnya keyakinan spiritualitas. Jadi ada sebagian Virgo yang mungkin terarah untuk maaf, selain pindah tempat tinggal ya, pindah keyakinan keagamaan. Tapi tidak semuanya dong ya. Mungkin ada sebagian Virgo yang merasakan energi Uranus ini berdampak di keyakinan spiritualnya. Kadang Virgo merasa doa-doanya belum terkabul atau nggak terkabul-kabul gitu doanya. Sehingga karena itu Virgo merasa Tuhan tidak mendengarkan doanya, Tuhan nggak sayang padanya, atau hal-hal lainnya gitu. Ada gangguan-gangguan di keyakinan dan spiritualitas Virgo. Ini ujian sih ya. Karena maknanya energi Uranus ini memang perombakan untuk menuju ke tatanan yang baru. Tatanan baru yang dibangun oleh Uranus di house ke-9 Virgo ini adalah tatanan keyakinan baru, tatanan kepercayaan baru, atau tatanan spiritualitas yang baru.
Jadi bisa saja bukan dalam pengertian berpindah agama, namun bisa saja memperdalam keyakinan spiritual semakin kuat, semakin bertambah sehingga semakin merubah ke tatanan yang lebih kuat, atau sebaliknya menjadi lemah keyakinan dan itu tadi dampaknya berpindah keyakinan spiritual. Misalnya nih ya, saya nggak percaya lagi bacaan Vedic, saya lebih percaya bacaan Western Astrology. Misalnya ya, atau sebaliknya, saya nggak percaya lagi deh bacaan Western, saya lebih cocok ke bacaan Vedic. Jadi konteksnya tetap sama, tapi keyakinannya saja yang berubah. Untuk sebagian Virgo yang berfokus di dunia pendidikan, momen konsentrasi yang baik di 13 Desember 2024 hingga 4 Februari 2025. Kalau ada sebagian Virgo di masa sebelumnya pendidikannya terganggu, ini waktunya untuk konsentrasi penyelesaian. Begitupun juga untuk sebagian Virgo yang konsentrasinya di pendidikan singkat, silakan konsentrasi penuh akan didukung oleh Jupiter yang sendirian di house ke-9 Virgo sejak 13 Desember 2024 hingga 4 Februari 2025. Di momen ini Jupiter akan membantu konsentrasi Virgo dan kelancaran Virgo jika Virgo konsentrasi di dunia pendidikan, baik itu sebagai siswa ataupun sebagai guru. Terkhusus juga untuk figur guru nih, akan ada penghargaan atau keberuntungan-keberuntungan di area rezeki atau rekomendasi. Untuk melakukan perjalanan juga bagus ya di 13 Desember 2024 hingga 4 Februari 2025. Oke, Virgo. Kemudian pesan semesta untuk Virgo di tahun 2025 terlihat dari posisi Neptunus di House 7 Virgo. Pesan semesta adalah, Virgo, kamu adalah seseorang yang mengabdikan diri pada kepercayaan relationship, kepercayaan dalam ikatan spiritual suami istri atau pernikahan. Energi pengabdian kamu sangat kuat sehingga kamu akan lebih membawa pernikahan dalam tujuan-tujuan spiritualitas kamu. Kamu banyak menanam dharma di pernikahan atau koneksi relationship kamu. Namun upayakan koneksi relationship ini ditingkatkan menjadi pernikahan, maka pengabdian kamu akan lebih kerasa bermanfaat. Banyak tantangan, kendala, rintangan, batu terjal atau jurang tajam yang kamu lewati di 1,5 tahun belakangan ini di dalam area pernikahan, koneksi relasi dan relationship, tapi kamu mampu melewatinya dengan spiritualitas kamu yang kuat banget, keyakinan kamu yang kuat banget terhadap keajaiban dari alam semesta. Kamu adalah seseorang yang mulia, berhati tulus kepada pasangan kamu, meskipun semesta tidak memberikan apa yang kamu inginkan, atau mungkin kamu tidak merasa sempurna kebahagiaan kamu di dalam pernikahan. Tapi yakinlah, tidak ada pernikahan yang sempurna. Ketidaksempurnaan yang kamu miliki dalam pernikahan, sebenarnya karena itu baik untuk kamu. Malaikat penjaga terus memberikan kamu dukungan dan pesan-pesan intuitif jika kamu terus mengabdikan diri dan tulus dalam pernikahan. Yakinlah, suatu hari nanti, di masa depan, segala apa yang menjadi impian kamu bisa menjadi kenyataan. Percaya kepada Sang Maha Pencipta dan alam semesta. Kamu tidak perlu tahu bagaimana caranya semesta mengabulkan keinginan kamu, tetapi yakini saja. Oke, Virgo, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Semoga Virgo di tahun 2025 sehat-sehat, Virgo dan keluarga, rezeki berkelimpahan, lancar segala urusan, tercapai cita-cita dan impian di 2025. Lebih bahagia, lebih tentrem. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Virgo sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share ya video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu agar channel ini berkembang dan siapa tahu ada teman-teman lain di luar sana yang membutuhkan
atau bermanfaat video ini untuk mereka. Thank you for watching. Bye-bye.